Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya mau cerita tentang kondisi bisnis kos saya di mana setelah melewati pandemi COVID ya. Jadi saya akan ceritakan kesulitan-kesulitan yang saya alami setelah pandemi COVID. Pandemi COVID sulit, tapi setelah pandemi COVID itu ternyata juga ada kesulitan-kesulitan dan tantangan baru. Nah, teman-teman silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, teman-teman ya, kalau teman-teman mengikuti perjalanan YouTube channel saya, kan saya selalu cerita atau sharing ya, apa yang saya lakukan, apa yang saya alami pada saat saya berbisnis kos, pada saat saya kena masalah, pada saat saya happy karena bisa profit banyak, itu kan saya cerita ya. Jadi teman-teman kalau belum tahu ceritanya, bisalah tonton semua video saya di channel ini. Nah, saya akan cerita saat ini adalah kesulitan atau tantangan yang saya hadapi setelah pandemi COVID ini ya. Jadi teman-teman, pandemi COVID itu benar-benar membuat bisnis kos itu, buat sebagian besar pebisnis kos itu, pandemi COVID memang membuat pukulan telak gitu ya buat bisnis kos ya, karena okupansi rendah, karena mahasiswa pulang kampung semua, orang-orang pada work from home semua. Itu kan membuat okupansinya rendah dan akhirnya profitnya juga jadi tergerus ya, jadi nggak ada untungnya gitu. Nah, waktu itu pada saat pandemi COVID itu, orang-orang yang kredit bank dalam menjalankan bisnisnya itu kan ada program yang namanya restrukturisasi kredit gitu. Termasuk saya juga ngambil restrukturisasi kredit gitu. Nah, ternyata restruk itu ya teman-teman, itu nama kita itu tercantum di BI Checking, ada note-nya bahwa kita mengambil restruk COVID gitu. Nah, karena ada keterangan itu, maka kita nggak bisa ngambil kredit yang baru ya. Ya mungkin ada beberapa pengalaman temen yang bilang bisa sih, tapi saya kemarin nyoba ke beberapa tanya-tanya gitu, kalau mandiri gitu katanya sih bisa, tapi saya belum coba. Tapi untuk beberapa bank itu kalau statusnya masih restruk itu nggak bisa. Jadi harus restruknya itu harus diselesaikan dulu baru bisa ngambil kredit. Nah, restruk terakhir saya itu kelihatannya selesainya baru 2025 akhir ya kalau nggak salah ya. Jadi sampai 2025 akhir itu saya nggak bisa ambil kredit. Nah, tapi bisnis kan harus jalan terus ya. Kesulitan itu kan harus kita hadapi ya. Kita kalau nggak ada kesulitan itu namanya kita sudah mati ya. Kita udah nggak ada di dunia ini lagi, karena dunia ini tuh penuh masalah. Nah, kita kalau bisa mengatasi masalah itu berarti kita akan naik kelas. Nah, teman-teman di sini saya cukup bersyukur ya, karena saya menghadapi pandemi COVID saya bisa survive. Terus tantangan yang sekarang ini ternyata juga itu saya belajar suatu hal yang baru, di mana saya untuk menghadapi tantangan itu ternyata saya malah mendapatkan suatu peluang bisnis atau peluang investasi yang lain. Nah, di sini saya teman-teman mau cerita, meskipun saya di sini nggak bisa cerita secara detail ya, karena memang ilmu saya yang satu ini ya, itu nggak bisa dibuka untuk umum dengan detail gitu, karena kalau nanti makin banyak yang tahu itu nanti bisa bahaya ya, karena regulasinya itu belum jelas. Yang saya bilang di sini regulasi belum jelas itu apa? Regulasinya adalah tentang kripto. Jadi sekarang ya teman-teman ya, selama 2 tahun terakhir ini kan saya belajar kripto dengan intens ya. Terus selama 3 bulan terakhir ini saya benar-benar mempraktekkan ilmu yang saya sudah pelajari itu, dan saya combine dengan properti. Propertinya dalam tanda kutip di sini adalah kos-kosan. Jadi saya combine antara kripto dengan properti kos ya. Kenapa saya combine dengan kos? Karena kos-kosan atau bisnis properti itu adalah bisnis yang low risk tapi returnnya juga low ya. Tapi kalau kripto itu kan high risk tapi juga high return. Nah, dengan kita menggabungkan antara yang resiko tinggi dengan yang resiko rendah, kripto dengan property cost ini, saya mendapatkan nilai tengah ya. Jadi risikonya kriptonya turun, ROI atau returnnya properti naik. Nah, jadi di tengah-tengah. Jadi kita mendapatkan resiko yang menengah dengan hasil yang menengah. Jadi nggak terlalu ekstrim ya. Kalau kripto kan ekstrim di sini, kalau properti ekstrim di sini. Nah, ini dengan kita gabungin, akhirnya kita mendapatkan nilai tengah ini, di mana kita mendapatkan return yang bisa cukup oke, tapi dengan resiko yang juga nggak terlalu tinggi. Nah, teman-teman,
kita ya ternyata ya bisa menggabungkan antara kripto dengan properti. Nah, caranya gimana nih ya? Caranya itu terus terang aja saya nggak bisa bahas di sini. Cuma kalau teman-teman mau belajar ya, sebenarnya ini belum ada expert yang benar-benar ahli di kripto sekaligus ahli di properti. Belum ada juga orang yang ahli di properti tapi expert di kripto gitu ya. Jadi saya bisa bilang saya ini otodidak ya. Jadi nggak ada yang ngajarin saya. Saya belum bisa mencari mentor yang benar-benar dia menguasai kripto sama menguasai properti, terus bisa mengcombine ini, menggabungkan. Nah, ini kalau misalnya saya bisa jadi expert di sini nih, wah saya kalau mau buka kelas mungkin saya bisa jual 50 juta nih per kepala gitu ya. Kalau saya mau buka kelas gitu. Nah, teman-teman, di sini ya saya cuma pingin cerita bahwa ada 2 properti saya yang 2 bulan terakhir ini saya beli, itu saya belinya pakai kripto ya. Dalam tanda kutip saya belinya pakai kripto. Gimana ceritanya? Nah, teman-teman silakan gabung di ARKI ya, di Asosiasi Rumah Kos Indonesia. Nanti suatu saat mungkin untuk kalangan sendiri itu saya akan bisa sharing ya, saya akan bisa sharing gimana caranya menggabungkan itu. Karena gini, setelah tantangan yang saya hadapi ini saya nggak bisa ambil kredit bank, ternyata saya bisa dalam tanda kutip saya bisa membuat bank sendiri ya, pakai yang namanya aset cryptocurrency ini gitu. Caranya sebenarnya kalau udah tahu caranya sebenarnya cukup gampang, tinggal kita mitigasi risikonya seperti apa. Ya teman-teman, ini bocoran sedikit yang saya kasih tahu bahwa saya tetap berusaha mengembangkan bisnis properti kos saya, tapi dengan cara yang baru, di mana saya nggak menggunakan bank lagi. Kalau pakai bank dapat cashback, terus angsuran dibayar oleh hasil kosnya, itu sih udah kuno ya. Sekarang kita harus menggabungkan dengan yang teknologi ya, teknologi masa depan, yaitu kripto. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman gabung dulu nih sekarang di ARKI ya. Di sini jadi yang udah punya kos dulu ya. Karena kalau yang belum punya kos nanti bahasannya terlalu tinggi, ilmunya terlalu expert, jadi malah teman-teman bengong-bengong, malah nggak karu-karuan, malah nggak tahu harus melakukan apa. Kalau teman-teman masih benar-benar newbie ya, baru mau belajar bisnis kos, yang operasional kos ya, gimana akuisisi kos ya, inilah belajar sama mentor-mentor yang buka kelas yang tentang kos-kosan, itu belajar dari mereka udah cukup. Tapi kalau teman-teman udah punya kos, nanti gabung di ARKI, di situ nanti akan kita berikan ilmu-ilmu advance ya, dimana itu nggak akan ada dibuka di tempat lain gitu. Dan itu semuanya berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan ceritanya atau pengalaman orang lain atau pengalaman di Google atau pengalaman ngarang gitu ya. Jadi semuanya itu benar-benar murni pengalaman actual. Oke ya teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang dan bye-bye.